Screening itu tidak harus posisi berhadapan seperti ini. Screening itu bisa dilakukan sebelum orang itu datang ke kita via WA. Pertanyaannya nanti ditanya standar lah yang di Menkes itu nanti dicek suhunya, apakah bapak batuk atau tidak. Nah, ini sekarang aja langsung praktek ya Pak ya? Iya. Ini selama Bapak nelfon deh, atau ini belajar mana? Assalamualaikum. Bisa Pak, karena makanya kita harus pakai face shield. Kondisi kita face shield, masker, kemudian klien kita harapkan juga pakai masker. Bapak, kalau boleh tahu kondisinya lagi panas apa enggak ya? Kalau dia kan nggak punya alat nih misalkan. Panas apa biasa Pak suhunya? Biasa. Oh biasa, berarti potensinya di bawah 38. 37 berarti boleh? 37 boleh? Bapak lagi batuk nggak ya? Tidak. Oh enggak, alhamdulillah, oke Pak. Pilek Pak? Enggak. Enggak juga. Kalau untuk kita tarik nafas, coba buka apa? Ada sensasi sesak atau tidak? Enggak. Enggak. Kalau mencium masih normal Pak, atau mungkin kalau mencium sesuatu tidak atau gimana? Normal. Normal ya, masih normal ya. Berarti kalau nyium yang wangi-wangi masih wangi Pak ya? Tergantung Pak. Yang lain-lain apa itu? Kemudian kalau secara umum riwayat perjalanan, apakah Bapak habis mengunjungi fasilitas kesehatan kurang lebih 14 hari yang lalu atau dalam kurun waktu sebelum dengan klien? Bukan benar Pak, tidak. Oh, tidak. Kalau iya dan tidak jawabannya ya? Iya, Ya dan tidak. Kalau nggak tahu pas. Apakah Bapak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 14 hari? Tidak. Tidak. Oke. Bekasi dalam luar negeri nggak? Apa? Bekasi. Nah, ini sekarang pertanyaan kedua. Tadi kan keluar negeri, sekarang lokalnya. Apakah Bapak habis pergi dari luar kota atau provinsi yang berbeda? 15 hari yang lalu. Kemana Pak? Surabaya. Surabaya Pak. Waduh. Tidak lewat Pak ya? Waduh, zona merah ya. Zona hitam. Aduh, zona merah. 14 hari terakhir, kalau 15 nggak usah. Lebih berarti nggak usah Pak ya? Jadi 14 hari terakhir. Waduh. Gak jadi kayak bagus nih. Di bawah 14 hari tak jadi kalau ya. Oke. Oke, berarti Bapak COVID kali ya kira-kira? Yakin nggak Bapak? Enggak ya? Bukan OTG juga? Tidak. OTG kali. OTG. OTG tidak, PDP tidak Pak ya? Apalagi COVID Pak ya? Nauzubillah ya? Jadi sehat Pak ya? Jadi kita tegaskan ini, kalau orang itu sehat itu saya sehat gitu. Saya sehat, beda. Saya sehat. Sehat ya? Ini katanya nyalek kok. Jadi bahasanya lebih memastikan aja bahwa orang ini semangat, klien kita semangat, dia kondisinya fit ketika kita mau pegang. Kalau dia udah tunduk, sebaiknya sulit istirahat dulu. Jadi dalam awal kita lakukan screening secara umum, standar yang di luar seperti itu. Kalau dia potensi screeningnya dia mendekati orang kayak flu, sebaiknya dihindari untuk dipegang untuk saat ini. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Form data bekam. Ya. Ini level kedua, tadi screening level 1. Kalau kita tahu nama Bapak siapa Pak? Andi. Pak Andi, laki-laki Pak ya? Tanya segini. Tunjukin nggak? Oh enggak. Gak tahu ini. Usia Pak? Bapak berjalan 41 ya. Berarti masih usia produktif ya. Berarti masih bekerja Pak ya? Masih. Nomor HP sekian-sekian. Alamat gimana Pak? Bekasi, Pak. Bekasi Raya atau Bekasi Selatan ya? Di kota. Oh, Bekasi Kota Pak ya? Saya kadang suka main ke sana Pak. Bekasi kota. Ya iseng Pak, ada teman sana, kadang main, kadang enggak sih Pak. Tapi apa ya? Bisnis Pak. Oh, iya. Jadi selain saya jadi tukang buka, ada bisnis kecil lah Pak.
Tapi nanti kalau bapak mau itu sebenarnya kalau kapan-kapan kita ketemu sekalian kopi darat Pak. Oke. Kalau boleh tahu, ketika bapak kesini ke kamu itu ada keluhan apa enggak ya? Nah, iya. Ada yang biasa apa gitu? Capek-capek aja. Capek Pak ya. Ada yang nyaman Pak area tertentu? Belum. Nggak ada ya, berarti secara umum ya? Iya. Jadi kondisinya standar, tidak ada keluhan khusus, jadi tidak ada titik harus gimana. Kalau untuk titik standar ya kurang lebih Bapak untuk preventif bersihnya Pak ya. Dan nanti akan saya buka di titik-titik senamnya Pak ya. Ada di punggung, alat kawin, kemudian nanti samping juga. Kemudian nanti bagian pinggang juga bisa terapi ngarang praktek. Kita bikin aja Pak ya. Gitu siap. Pak kebanyakan lagi urusannya lain Pak. Kasanya terbatas. Oh kasanya belum disiapin, pasar. Jadi ingat kan? Ini sudah saya siapin jadi kan? Jadi Oh jadi. nggak usah ini Pak. Ini standarnya Pak. Oke. Kalau sampai spesial permintaan Pak, request. Kalau capek ini tadi Bapak habis begitu tadi semalam tidurnya apa tidak? Semalam nyenyak sekali. Oh tidak sekali Pak. Nyenyak sekali. Saran saya sih nanti kalau mau tidur Bapak minum air putih yang hangat, kemudian teman-teman juga minum air putih juga, ada yang hangat. Nanti rasanya ketika bangun enteng. Jadi itu satu sarannya. Kemudian ya kalau capek itu kan berarti pegel-pegel Pak. Rasanya nggak nyaman itu Bapak kayak perlu tambah berat. Kalau Bapak sedang olahraga ini Pak, ya minimal seminggu sekali. Kalau karyawan biasanya kosannya kan 1 minggu Pak ya. Iya. Manfaatkan Pak pagi hari itu untuk olahraga. Mungkin boleh sepeda ini sekarang ini kan di tren Pak, silahkan Pak itu. Kalau nggak punya sepeda ya sewa atau beli. Ada sepeda anak. Jangan Pak untuk jadi biasakan untuk berolahraga Pak. Terutama minimal seminggu sekali lah Pak. Itu harus untuk fit. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Kemudian untuk pola makan, saya sarankan Bapak coba tambah buah-buahan dan sayurannya semakin lebih Pak. Supaya di tubuh kita itu lebih ringan. Karena kalau Bapak sudah keluar kan kalau kan makanya kan rata-rata kan daging Pak ya. Nah, itu perlu dihindari. Bukan yang boleh tetapi diberikan dikonsisten supaya tidak berlebihan. Mungkin saran saya itu aja Pak ya. Oke, berarti titiknya sudah kita tentukan. Kemudian ya sebelum saya mulai tindakan ini kita sampaikan bahwa bekam ini Bapak sama kita sudah sama-sama tahu kalau kita dalam rangka ikut Rasul menjalankan kesunnah ya. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Jadi Bapak siap untuk kita buka Pak ya. Siap. Siap. Alhamdulillah. Sekarang tanggal berapa? 26 Juli. Boleh kalau minta tanda tangan persetujuan tindakannya Mas Hendra. Boleh tulis sama enggak? Oke, Bapak saya siap jadi soalnya Persiapan pasien, pakai baju pasien. Persiapan terapis, pakai APD. Iya. Karena dia pakai itu yang dipakai orang-orang Pak. Kalau kita kan enggak Pak. Loh, ini kok ukurannya kecil banget? Belum itu Oh, Pak. lebih. Tambah ganteng Pak. Oh, jadi usahakan telinga kita kalau bisa juga tertutup ya. Tapi kan masih bisa dengar kan? Kalau untuk yang awet biasanya kan ini sampai belakang ya, apalagi yang rambutnya panjang, terapisnya, nah ini sampai belum atau apa. Kemudian singgungnya naik ke atas. Kemudian kita pakai baju gold.
Satu, pasang jarum dulu. Maju boleh kan? Pasang jarum dulu ya. Saya mau kasih lihat juga, Pak. Oh gitu, Nanti boleh. bisa, Pak, tenang ya. Kemudian dipotek. Buang kan? Cerumnya ini bisa. Nanti Pak. Ini kedalamannya saya kurangi sedikit Pak ya. Oke. Siap pakai. Cara aturnya itu Pak yang mana? Nanti kita kasih khusus. Oke. Kemudian pasang stapel. Nah, ini sekalian ya. Kalau mau dilihat kita buka separuh. Kapal itu. Kita buka separuh. Oh, bisturi Bang. Bisturi. Nah, ini pasangnya kemiringannya harus pas ya, kan ada kuncinya ya. Kita masukkan, kita dorong sampai bunyi klik. Oke ya. Oke. Itu juga sekali pakai itu Pak ya? Iya. Oke, Pak. Siap. Bisturinya aja, Iya, skapelnya enggak. Kita tadi sepakati di titik al-kahir Pak ya. Al-kahir. Maaf ya kalau ketutup. Oke. Bisa aja. Iya. Nanti di grup kan Nanti bisa. share videonya. Baiknya satu orang aja yang berdiri. Oh, kasa yang kotak kemarin Bu, kelewatan. Apa? Kasa yang Saya kotak. lihat. Itu udah. Nanti dipotong. Pak, tolong siap ambil gramnya itu Pak, keluar ya. Apa itu, Pak? Perlu asisten berarti ya? Keluar. Ini. Oke. Iya. Yang tidak kelihatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau mau baca doa-doa khusus silakan, nanti saya baca doa untuk proses instrumen Pak ya. Nanti baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Nanti baca doa di baik lama. illa sifa'ukas wa yuqadiru sab. Siap Pak, kita mulai Pak ya. Siap. Oke, siap. Kalau gitu aja kan. Ini saya usap menggunakan zaitun area al-kahil. Satu kali usap saja. Karena ini sudah kena kulit, berarti masuk sampah, Sius. Oh ini bersih, berarti mandinya bersih Pak. Kita kot di bawah tulang punuk ya. Gimana Pak, kekencangan apa kurang? Kurang, tapi satu kali lagi Pak ya. Cukup? Cukup. Ini kebetulan agak tebal, jadi tidak nggak kerasa ini. Di bawah punuk al-kahir. Yang Aja nggak apa-apa, kedua, nanti bisa di grup. sama yang belikan. Bapak boleh kalau mau senderan silahkan. Iya. Tapi nggak usah sesek-sesek Pak ya. Berarti nggak di-crop dulu ya, langsung di-amin dulu Pak. Harus dikasih zaitun dulu Pak. Kop kedua. Cukup Pak? Atau kurang? Satu lagi. Ini bagian apa Pak ini Pak? Itu azharul a'la. Ke jantung ya? Sistem paru. Oh, sistem paru. Iya. Ke jantung juga deket Pak. Yang kiri dulu. Berarti kanan kiri itu paru apa jantung? Jantung dan paru. Kalau kiri jantung Pak ya, kalau dua-duanya paru-paru. Cukup Pak ya? Nah ini sambil nunggu ya, kita sambil edukasi boleh. Ini kan kebetulan kondisinya nanti ada kurang lebih waktu sekitar 3-5 menit.
Sambil kita ngobrol boleh. Bapak kalau mau zikir silakan. Kita ingatin jangan sampai dia tidur cek gitu kan, beda. Jadi selalu kita edukasi jangan sampai kekosongan ini bapaknya diam, karena kalau didiamkan pasti potensinya ngantuk. Apalagi pas tiduran Pak ya. Mudah-mudahan ini nanti kita akan ambil, mudah-mudahan darahnya optimal. Ini sudah mulai merah Pak kulitnya. Mudah-mudahan nanti bekamnya lebih nyaman Pak ya. Ini nggak sekali kepala. Untuk kepala sama tubuh nanti kita pisah. Jadi kalau mau membekam kepala, tolong dikhususkan kepala. Oh gitu. Jangan satu paket. Karena kepala ini sensitivitasnya cukup tinggi. Kalau kita langsung, nanti sensasinya akan beda. Maaf, Pak Agus, ini apa nggak bisa? Kan kebanyakan. Jangan gede-gede Pak, sudah aja. Apa bisa langsung semua seperti ini apa enggak? Bisa. Kalau kita udah terbiasa sampai 9 langsung bisa. Oh gitu. Ini untuk contoh aja. Oh gitu. Ini tunggu 5 menit. Sih, 3 doang. Ya? Oke Pak, udah waktu karena udah 3 menit, kasih tahu 3 menit atau 5 menit. Kita siap mulai untuk pembekaman Pak ya. Untuk bagian atas nanti kita akan gunakan teknik salto Pak ya. Disayat Pak ya. Nanti kita akan dikombinasikan yang di bawah dengan menggunakan pen. Nanti mohon silent ya. Jangan ada yang bertanya, ada jangan yang mengeluarkan suara. Ada pesan-pesan terakhir Pak. Bawah dulu apa atas dulu berarti Pak? Atas dulu. Taruh koknya, tidur. Sebelum kita toreh, dia harus dilap dulu area ya, titik yang kita mau buka. Di labnya tadi pakai alkohol atau Pakai kas saja Pak ya. Jadi yang ambil ada emailnya. Tahan dulu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saya tuh? Jadi torehannya yang tipis, dia ketika tanpa kok dia tidak mengeluarkan darah. Tapi kalau saya tanya udah dalam, potensinya darah udah keluar. Ini saya tanya tipis saja. Kita tarik seperti awal kurang lebih 3 Pak ya. Nah dia kalau saya tanya tipis, darahnya baru akan keluar setelah proses sayatan. Coba diperhatikan. Ring nggak Pak? Oke. Sakit nggak? enggak? Yang kedua sekarang saya menggunakan pen. Ini ada strateginya supaya dia tidak lengket ketika ditusuk pertama kali. Ini bunyiin dulu. Gitu Pak ya. Kita siap Pak ya, titik kedua Pak ya. Enggak dilap dulu ya, Pak? Kalau pakai pen. Nggak apa-apa, nggak usah. Gratis. Enak nggak Pak? Sensasinya ya? Nah, iya Pak. Ring-ring gitu. Gitu Pak ya, kayak digigit semut aja Pak ya. Enak mana Pak sayatan dengan torehan dengan yang lensing tadi Pak? Saya lebih suka saya. Sayat, berarti yang ketiga saya pakai sayat lagi Pak ya? Iya. Oke. Tapi kalau itu langsung kering Pak ya? Iya. Oh, bedanya kalau kan harus di ini ya, Pak? Dilap. Dilap ya, Pak? Ini kalau di bawah ini dia kita lihat arah serat kulit. Jadi nanti untuk torehannya searah kulit, bukan memotong. Ibu geser sedikit. Jadi torehannya serong gini ya. Kalau tadi kan ke bawah, ini nanti saya serong sedikit. Oke.
Oke, dia harus cerah. Oke. Siapa yang? Bismillah. Tidak keluar darah hari ketika kita tarik baru dia keluar. 1, 2, 3. Cukup Pak? Ya, kita lihat kalau saya tanya tipis, pada saat ditorek dia tidak akan keluar darah. Kalau ditarik baru keluar karena lukanya baru buka ketika kita tarik dengan kop. Kalau saya tanya langsung dalam, otomatis ketika tanpa kop aja tadi udah keluar darahnya. Itu ciri khasnya ya, tanda-tandanya. Jadi kalau sayatan nanti tolong diperhatikan seperti itu. Bukti kedalaman apa tidak waktu awal. Sayatan ketika di awal sudah keluar darah, berarti dia potensinya kedalaman. Kurang lebih seperti itu. Ada kemungkinan kurang dalam nggak? Les maupun sayatan juga. Sayatan kalau kurang dalam pun tapi kan tetap sudah lama ya, sudah mengental. Oke. Kita ambil dari atas dulu ya. Sebenarnya kalau ini ribet sebenarnya dari bawah juga bisa. Anggap aja ini untuk memudahkan pengambilan darah, saya ambil yang kedua dulu ya. Kita ambil dari bawah. Kita masukkan seperti ini tangannya. Oh ini darahnya belum begitu mengental. Kalau 5 menit belum mengental harus ditunggu atau tetap? Ya nggak apa-apa, lepas aja. Tapi perlu waspada. Ketika dia masih ada potensi cairan giginya jangan langsung diangkat Pak. Pelan-pelan, bismillah. Langsung naikin Pak kopnya. Nah, seperti ini. Naikkan, kemudian kasanya langsung naik ke atas. Tutup. Ujung kop kita nah, jadi ada darah yang di pinggir keluar, kita langsung buang. Butuh berapa kasa kayak gitu Pak? Banyak berarti ya? Oh berarti lagi 1 gram lagi. Semut 2 kali aja. Langsung naik. Bisa sekali dengan apa ya? Udah cukup ya. Diserok gitu. Kurang lebih seperti itu. Pengakopan kedua. Tunggu berapa menit Pak? Kurang lebih semenit sampai kita amati plasma darahnya udah keluar atau belum. Plasma itu yang mana Pak? Plasma. Bening. Masker. Plasma tuh yang warnanya bening ya Pak? Warnanya bening. Kita amati. Kalau di situ udah warna merahnya tidak merah, sudah ada sedikit warna beningnya, kita langsung stop. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, 1 menit aja udah cukup. Nah, Plasma yang mana plasma? Ini Pak yang warnanya putih nih Pak. Ini kayak gini. Oh iya. Ini warnanya kan udah cenderung putih ya. Iya. Ya, itu langsung kita stop. Itu apa itu Pak? Plasma darah.
Untuk menghentikan pembekuan. Untuk Plasma pembekuan itu darah. untuk menyetop proses pengeluaran darah lebih lanjut. Oke. Oke, sekarang kita penutupan lukanya. Cara naruhnya kayak gitu. Untuk torehan berarti searah kita menoreh pisau tadi. Berarti arahnya ke bawah ya, Iya. bukan melingkar lagi. 1, 2, 3. Udah cukup. Jadi ketika ada potensi sisa darah terikut di kasa ini. Beda dengan yang perlukaan menggunakan pen. Ini boleh melingkar. Kalau untuk ngoleskan minyak atau alkohol, kasanya yang kasa steril ya Pak? Iya, kasa steril. Kasa khusus yang dia sekali pakai ya. Nah ini tadi torehannya kan miring, agak serong ya. Iya. Berarti kita ngusapnya miring juga. Itu ditekan Pak ya? Tekan, dia sekalian nutup sebenarnya. Pasien nggak sakit? Enggak, kalau dia disiksak baru sakit. Jadi masih ada potensi darah yang ini terikut ke sini. Oke, kemudian tahap berikutnya, karena di sekitar sini ada sisa minyak yang belum terbersihkan, kita tanggung jawab untuk membersihkan lebih lanjut. Nah, pinggirnya kita lap. Tapi bukan area luka ya, Ya. sekitarnya. Sayang kan ini, nah ini bisa dipakai. Oke, cukup. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kepalanya spesial agak lonjong gini ya. Dulu lahirnya kayaknya pakai sesar. Bukan Pakai vakum. vakum ya. Kop. Oh, pakai kop. Ya. Kop Bisa kamar mandi. aja, Bapak. Ya Pak bisa. Kopnya saya sesuaikan Pak, ini nggak terlalu besar Pak ya. Nomor berapa itu kopnya Pak? Nah ini nomor 2 Pak. Kita mulai Pak ya. Kenceng nggak Pak? Udah. Ini baru 1,5, kita stop dulu. Kasih kesempatan kulit yang di bagian dalam ini nongol ke atas dulu, terakumulasi di situ dulu. Nanti kalau memang diperlukan boleh kita tambah tarisannya. Berarti tidak langsung Sakit, berat Pak. 3 gitu Pak? Jangan. Berat. Kalau di kepala itu rasanya beda Pak. Tunggu kurang lebih 1 menitan, nanti akan selesai. Oke Pak, yang di kepala terlalu kenceng nggak Pak? Enggak. Nah, misalkan dia komen, Pak bilang kenceng Pak. Kencang. Nah, kita kendarin dulu. Lepas, tarik lagi. 1, tambahin dikit. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Khusus kepala, nariknya sebut dulu, 1 dulu. Karena ini kan nempel dengan tulang. Langsung 3 kerasa sekali. Rasanya mau kayak daging dicopot dari tulangnya gitu.
Oke, kita kasih kesempatan. Nah ini untuk kepala ini harus ngukur nih, kalau orangnya pendek gini, orangnya tinggi, cari dudukan. Karena dia harus lebih tinggi kan. Kalau kita posisinya lebih rendah, itu ya perlu diwaspadai, akan lebih tangannya akan lebih ke atas dari kepala. Pak, kalau untuk kepala, posisinya duduk gantung gini atau duduk sila ke bawah sama aja? Sama. Itu lebih kepada kenyamanan tadi. Sampai merah. Apik Mas, kayak Upin. Untuk torehan, kemarin ketika kita belajar kalau memang diperlukan menggunakan iodin, silahkan dipakai iodin povidion. Tapi kalau sudah yakin dengan zaitun dan kliennya oke, cukup. Karena dia harus kering sebenarnya. Jadi nanti kalau sensasi gatel, mohon jangan digaruk sembarangan Pak ya. Iya. Terutama tuh yang torehan, nanti ngoles pengulangannya harus searah tarikan luka Pak ya. Oke, kurang lebih sudah 3 menit. Tidak terlalu kencang Pak kepala ya. Tangannya harus kayak gitu Pak. Bismillah. Antum banget. Aslinya buat apa? Oke, darahnya baru mulai keluar. Tekan di kepala itu rasanya kalau pakai sartoh itu kayaknya ada panas yang nanti langsung keluar. Saya pernah merasakan soalnya. Rasanya gimana Pak? Sakit tak enak Pak. Kalau sudah terbiasa pakai sartoh akan nyaman aja. Ya. Itu nggak pas kakinya ya. Jadi kalau pas menunggu gini, tangannya tolong jangan jahil ya, jangan usil ya. Posisikan tangannya begini. Kalau di sini ada sedikit darah, tolong digenggam biar nggak kena kemana-mana. Kalau tangan kanan kan insya Allah bersih ya, yang kanan bersih ya. Karena ini kita sudah latih supaya tangan kanannya tidak kena darah, seperti itu. Nah, kita tunggu darahnya keluar dulu, kasih kesempatan. Nggak terlalu banyak kan? Iya Pak, nggak terlalu. Sudah sering pegang di kepala Pak berarti ya? Belum. Oh belum. Oh, berarti Ini pertama. Oh pertama ya. Ini kayaknya kulitnya tebel nih Pak. Nah, ini gara-gara lemak tubuh Bapak cukup banyak ini Pak. Kalau yang bagus tuh ininya tidak terlalu kayak gini Pak. Ini giur-giur nih Pak. Jadi kayaknya Bapak memang perlu ditambah olahraganya Pak. Supaya ini sering dimasas Pak, dialirkan darahnya supaya lebih smooth, lebih halus, lebih mepet ke sistem tulangnya. Jadi lemaknya perlu dikurangin Pak. Kayaknya Bapak hobi makan yang berlemak-lemak kayaknya. Kambing. Oh kambing, luar biasa. Kapan-kapan ngajar lah Pak. Ngarep ini ya. Oke. Gimana Pak rasanya? Ngantuk nggak Pak? Agak ngantuk sih. Tapi awal-awal tadi agak berat, tapi sekarang udah enggak. Enggak ya, lebih fresh ya.
Saya tambah Pak ya. Amit Mas. Jadi kalau ini kondisinya standar lah. Kalau yang pas ada masalah itu kalau stroke ya, kita pegang kepala orang stroke, cenderungnya darahnya itu hitam. Saya pernah pegang orangnya stroke, habis stroke setelah 7 hari saya pegang, keluar darahnya itu warnanya gelap hitam. Tapi masih merah lah Pak, masih aman Pak, insya Allah Pak ya. Yang penting Bapak lakukan rutin pegang Pak. Oke, kita coba lepas. Bapak sedikit menunduk Pak. Nah, untuk melepas di bagian kepala, posisikan kondisi ini darahnya mengumpul ke bawah sehingga kita ngambilnya lebih gampang. Seperti ini. Topnya juga ngeluarnya jatuhnya seperti ini. Nah, kita tutupkan supaya lebih gampang. Oke. Kemudian kita kopkan untuk yang kedua kalinya. 1, 2, 1,5. Ini juga 1 menit juga. Kita tunggu sampai darahnya potensi keluarnya kayak plasma ya. Nggak kelihatan sih. Kelihatan Iya. Yang Kelihatan. dia warna darahnya sudah berubah dari yang pertama, sudah lebih bening. Nah itu udah kita cukupkan. Ini Pak, yang ini pink gitu ya. Ya kurang lebih itu gambaran, berarti cairan putihnya sudah Tak telur. stop. Nah, ini plasma nih. Udah kelihatan tuh ya? Iya. Ini iya. Udah dapat Pak. Oke, sip. Tunduk dikit Pak. Gerakan ini sebenarnya memberikan sensasi juga ke klien supaya ada pergerakan biar tidak kaku lah. Seperti itu. Jadi kalau orangnya diem kan takutnya tegang gitu ya. Oke, lihat Pak. Alhamdulillah. Bersih Pak ya. Arahnya satu arah dengan perlukaan. Pinggirnya ada kotor, kita manfaatkan aja. Oke, alhamdulillah cukup Pak. Oke, alhamdulillah. Silakan, Mas Mbak. tunjuk hasilin. Oh boleh. Tos. Oh, nggak apa-apa. Khusus. Taruh yang ada alkoholnya boleh. Cara melepas pen yang aman. Ini kan ada. Sini. Mbaknya duduk boleh. Gak apa-apa Pak, tidak aja. Ini kan ada per yang ini ya, dudukan pernya apa? Dudukan jarum ya. Kita tarik ke atas, ini kita tahan pakai jempol kita. Jangan sampai lolos gini ya. Nah ini nanti potensinya pernya cepat rusak, cepat dol. Supaya bagus, kita tahan, kita tarik, kita tahan pakai ujung jempol yang kiri. Nah kita lepas. Oke? Supaya ini awet. Oh ini tepat. Ininya bersih apa kotor? Bersih. Kemudian yang pakai bisturi. Lupa. Untuk megang ya ini. Masukkan ke dalamnya sedikit. Untuk bisturi mau lepasnya yang penting posisinya tetap begini, jangan begini ya.
Ini penting. Kemudian kita dorong kunciannya ke atas. Seperti ini. Ke atas. Supaya kita bisa lepas dengan mudah. Oke? Jadi cungkit dulu gitu ya. Iya. Karena ini kunci polanya. Itu langsung dibuang Pak istilahnya. Biasanya kita amankan. Oke, cukup. Nah, gini contohnya. Iya. Itu sampah Harga sampah biasa, listrik berapa itu, Pak? ini sampah infeksius. Kita pegang bagian bawah sini, kita tarik ya. Jarinya masuk. Tarik. Jempolnya keluar dulu. Kemudian jempol ini masuk ke dalam sarung tangan. Nah, yang kotor tadi di dalam. Kita keluarkan, kita ambil. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ada darah tadi di dalamnya sarung tangan ini. Oke, cukup. Jadi ingat masa kecil.